Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan menjawab tema 8 subtema 2 pembelajaran 2 kelas 5 di halaman 60, 63, 64, 65, 66, dan 67. Sebelum kita menjawab, silahkan kalian subscribe dulu channel ini dan like video kali ini ya. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 60. Ayo mengamati. Lihatlah peragaan tari daerahmu baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. Nah, di halaman 60 ini kamu diminta untuk menonton video tentang peragaan tari yang berasal dari daerah kamu. Misalkan kamu berasal dari daerah Yogyakarta, maka yang kalian perhatikan adalah peragaan tari dari daerah Yogyakarta. Atau misalkan kalian berasal dari Bali, maka kalian harus memperhatikan peragaan tari dari daerah Bali. Kemudian setelah kalian memperhatikan, kalian diminta untuk menjawab soal nomor 1, 2, 3. Yang pertanyaan pertama, bagaimana formasi para penari saat melakukan gerak tari? Kamu perlu jawab formasinya seperti apa. Kemudian bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Apakah mereka selalu hadap depan? Atau mereka membelakangi? Ataukah bagaimana? Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk garis imajiner yang dilalui penari selama melakukan gerak tari? Garis imajiner itu artinya kemana penari itu bergerak, apakah menyamping atau tetap lurus? Begitu ya. Berikutnya kita ke halaman 63. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari pada halaman 61 sampai dengan 63, kerjakan tugas berikut. Pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 63 ini. Soal nomor 1, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Jawabannya adalah pola lantai tari adalah garis imajiner atau khayal yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Soal nomor 2, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Nah, pertama ada tari legong, dan yang kedua ada tari saman. Untuk tari legong, garis imajinernya atau pola lantainya adalah melingkar atau berbentuk lingkaran. Gerakannya itu melingkar ya. Ini terlihat dari arah panahnya berarti dia bergerak ke arah kanan. Berikutnya tari saman. Tari saman itu garis imajinernya penari hanya diam dan yang bergerak adalah badannya saja ke depan. Jadi untuk menggambarkan pola lantainya adalah seperti ini. Berikutnya kita akan jawab di halaman 64. Untuk menjawab soal ini, kamu sesuaikan dengan tari kreasi yang berasal dari daerah kamu. Artinya, misalkan kamu berasal dari daerah Bali, kamu cari tarian yang berasal dari daerah Bali, kemudian
Kamu perhatikan video tersebut, kamu perhatikan gerakan yang dilakukan, kemudian pola lantai yang dilakukan oleh penari. Yang kamu perhatikan juga adalah gerakan minimal ada 5 gerakan yang kamu tiru dari tari kreasi yang berasal dari daerah kamu. Kemudian kamu akan mencoba untuk membuat pola lantai sesuai dengan gerakan yang dipelajari. Maksudnya, kamu buat pola lantai 5 gerakan dari tarian tersebut. Berikutnya di halaman 65, jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Di sini kita akan menjawab ada 6 soal. Baik, langsung saja kita jawab 6 soal tersebut. Soal pertama, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Jawabannya, peristiwa yang terjadi antara lain siklus air, penguapan air, hujan, aliran air atau air mengalir, dan terjadinya air tanah. Yang kedua, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Jawabannya, pada proses siklus air, ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, bisa berasal dari laut, sungai, danau, atau dari genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung, lalu turun menjadi hujan. Air yang turun merupakan air bersih. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan air tanah? Jawabannya, air tanah adalah air yang teresap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Soal nomor 4, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Jawabannya adalah air tanah lebih bersih dan jernih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Soal nomor 5, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Soal nomor 6, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jawabannya, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Berikutnya di halaman 66, ayo renungkan. Hari ini saya belajar tentang mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari, menjelaskan pengertian pola lantai, memperagakan pola lantai gerak tari kreasi daerah, kemudian membaca peristiwa pada teks, menjelaskan tentang ketersediaan air bersih, dan membuat karya poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Bersama orang tuamu, buatlah gambar bagan sederhana tentang siklus air. Baik, itu saja untuk kunci jawaban di pembelajaran 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.